Nikmat dohir, nikmat fisik, nikmat jasad, nikmat kita di dunia dan nikmat sementara telah Allah curahkan pada kita semuanya, yang menunjukkan nikmat ini adalah Allah itu Maha Pemberi, menunjukkan kalau Allah itu adalah pengasih, menunjukkan kalau Allah itu Maha Pemurah, yaitu yang menunjukkan sifat rahmannya Allah, yaitu sifat nikmat yang kita diberikan oleh Allah. Nikmat kita diberikan sehat, diberikan sempat, diberikan selamat. Kemudian dibalik tiga itu Allah masih mengkaruniakan kita dengan kita dihidupkan. Jadi nikmat kita hidup, kemudian kita diberikan sehat, Allah memberikan kita waktu, Allah memberikan kita keselamatan. Ini adalah nikmat yang luar biasa tak kalah kita di dunia ini. Tadi saya sampaikan ini nikmat sementara. Nikmat sifatnya jasad, nikmat sifatnya fisik. Tapi itu pun juga sangat penting, karena tak kalah kita di dunia itu, nikmat inilah yang jadi modal untuk kita semuanya untuk beramal soleh. Kemudian yang kedua yaitu nikmat yang satu paket, tiga, yaitu Allah memberikan kita iman. Kemudian di balik iman yang ada, Allah menitipkan kita menjadi orang Islam. Kemudian yang ketiga, di balik iman dan Islam, kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang ihsan. Perbuatannya itu adalah ihsan, dan orang yang melakukan perbuatan ihsan itu namanya muhsin. Makanya Allah bolak-balik juga menginformasikan kepada kita, kalau orang itu dia sering berbuat baik dan berbuat baiknya karena Allah, di sana Allah memberitahu, memberikan motivasi kepada kita, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Baik. Jadi iman, Islam, ihsan itu satu paket. Iman itu secara tauhidnya, kemudian Islam itu adalah aplikasi syariatnya, ihsan itu adalah nilai-nilai kebaikan yang kita amalkan dalam berbuat, yang bahasanya kalau ihsan itu secara ubudiyah adalah kita itu ibadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah pasti melihat kita. Kalau nilai-nilai sosial namanya ihsan itu adalah man ahsana man asa'ahu. Orang yang dia senantiasa dia tetap berbuat baik, walaupun orang yang dibaikin itu tidak baik pada dirinya. Baik. Kemudian ada tiga rezeki ya. Ini saya ulangi lagi sepintas. Ya, yang kita pahami selama ini rezeki kita sehat, sempat, sehat, selamat, dihidupkan, ya. Tapi ada nilai rezeki yang ya setiap saya pembukaan ceramah itu saya baca itu ada tiga ini ya. Yang kita minta kepada Allah adalah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami ya Allah bahwasanya yang hak adalah hak, yang benar adalah benar, dan berilah kami rezeki Allah, berilah kami hidayah, berilah kami petunjuk, berilah kami kekuatan.
Untuk apa? Ittiba'ah, untuk bisa mengikuti. Jadi kita mohon kepada Allah ditunjukkan yang hak adalah hak, yang benar adalah benar, dan kita mohon kepada Allah supaya diberi rezeki, diberi hidayah, diberi kemampuan untuk bisa apa? Ittiba'ah, untuk bisa melaksanakan. Kemudian kebenaran itu sendiri apa? Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Allah, dari Tuhan kamu. Wala takunanna, dan janganlah kalian semuanya ya menjadi orang-orang yang mumtarin, orang-orang yang ragu-ragu, yang tidak yakin. Kemudian kalau aplikasi kebenaran itu, benar itu adalah pernyataan dan kenyataan yang sinkron, atau pernyataan dan kenyataan itu tidak bisa dibantah oleh akal kita. Itu benar. Dan kebenaran yang hak, kebenaran yang mutlak adalah yang Allah sampaikan. Baik, kemudian rezeki yang kedua, wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami ya Allah, beritahulah kepada kami ya Allah, bahwasanya yang batil adalah batil, yang rusak adalah rusak, yang tidak benar adalah tidak benar, yang dolim adalah dolim, yang sesat adalah sesat. Warzuqna, berikanlah kami rezeki ya Allah. Untuk apa? Ijtinabah, untuk bisa menjauhi. Jadi tak kala Allah menunjukkan kita itu tidak baik, itu buruk, itu rusak, itu dolim, kemudian kok kita bisa menjauhi, berarti hakikatnya Allah telah menjauhkan kita dari hal yang tidak baik. Itu artinya Allah memberikan hidayah kepada kita. Itu artinya Allah memberikan rezeki kepada kita. Ini rezeki-rezeki yang luar biasa ini. Di samping tadi saya sebutkan rezeki-rezeki yang sifatnya dunia, ini rezeki-rezeki yang aplikasi iman, Islam, dan ihsan ini. Dan kita dijamin tidak akan pernah rugi. Jadi orang tahu kebaikan karena dia belajar, dibalik dia belajarnya itu mohon kepada Allah, kemudian Allah tunjukkan dia bisa melaksanakan kebaikan itu artinya orang itu diberikan rezeki oleh Allah. Untuk apa? Fahma, diberikan kefahaman. Kunci ilmu itu kalau kita mohon kepada Allah itu dua. Satu itu tadi, mohon supaya Allah memberikan kita ilmu, kemudian Allah memberikan kita kefahaman. Kemudian yang dalam hadis, kalau kita minta kepada Allah itu apa? Kita mohon kepada Allah supaya diberikan Allahumma ilman nafi'an. Ya Allah, berilahkah, barakallah, makasih. Wah, ini pas haus. Ya, dulu saya pernah menyampaikan ya untuk anak-anak dan kita semuanya itu. Ada perbuatan yang sederhana, perbuatan yang biasa, tapi perbuatan itu membuat iblis stres, membuat setan badannya sakit semua. Perbuatan apa itu? Perbuatan yang halal dan biasa. Tapi perbuatan itu, nah ini sebenarnya termasuk ilmu yang difahamkan oleh Allah itu tadi ya.
Perbuatan itu sederhana, biasa, kecil, atau nyaris setiap hari kita lakukan. Tapi kalau kita lakukan dengan kita mohon kepada Allah, di balik itu semuanya kita lakukan, itu nilainya besarnya luar biasa. Di samping kita dapat pahala yang besar di depan Allah, kemudian menjadi iblis itu stres. Perbuatan apa itu? Salah satunya sederhana, ringan. Anak-anak semuanya, kita semuanya, kalau minum itu kan sederhana. Ya, kelihatannya minum tiap hari kita lakukan. Tapi tak kala minum itu kita sebelum minum kemudian baca doa, minimal baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian diminum. Terus mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang terjadi anak-anak? Dalam hadis disebutkan dalam Ihya Ulumuddin ya. Laisa min dhuhril iblis illa min faruhil mu'min min halalin. Tidak ada sesuatu yang menjadikan iblis itu stres. Iblis itu sakit punggungnya, patah punggungnya, kecuali bahagianya, gembiranya, enjoy-nya, happy-nya orang-orang yang beriman menikmati sesuatu yang halal dari Allah dan dia menyebut Allah. Makanya Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah di Mahfuzat itu mengatakan ruba amalan sohir fatukabbiru biniyah. Boleh jadi yang kamu lakukan itu kecil, sederhana, sepele, tetapi ruba amalan sohir fatukabbiru biniyah, itu pahalanya besar, itu akan dibesarkan oleh Allah dengan apa? Kamu niat. Jadi kita minum itu, ya Allah, ini rezeki dari Engkau, ya Allah. Aku sedikit pun tidak bisa membuat setetes air. Dalam surat apa itu? Tabaruk yang terakhir itu. Apakah kamu sekalian bisa memikirkan, bisa membayangkan kalau sekiranya air, sumber air oleh Allah dihentikan tidak mengalir, kira-kira apa yang bisa kamu minum? Dan kenyataannya kita setetes air pun tidak bisa menciptakan. Artinya apa? Tak kala kita mengkaji yang sedemikian rupa ini, dalam kehidupan itu akhirnya yang kita ingat hanyalah Allah. Bahasanya dalam surat Al-Mudaththir itu warabbaka fakabbir. Mesti Tuhan kamu yang kamu besarkan. Mesti dalam kehidupan itu apa? Wadhkurisma rabbik. Maka kamu akan senantiasa zikir, ingat Tuhan kamu dalam segala kondisi. Mau minum, bismillah. Selesai minum, alhamdulillah. Ya, mau kita keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim. Tak kala kita sambil berangkat, sambil jalan, kita ingat Allah. Subhanallah. Kalau warabbaka fakabbir, Tuhan kamu yang kamu besarkan, wadhkurisma rabbik, dan kamu senantiasa menyebut nama Tuhan, waladzikrullahil akbar, dan mengingat Allah itu urusan yang besar. Luar biasa itu. Kecil-kecil yang dilakukan, biasa, sederhana, tapi subhanallah. Ya, baik. Tambahan tadi tentang 3 rezeki, kemudian ada rezeki fisik, rezeki yang inti, ditambah dengan ada 3 tadi. Minta kepada Allah yang hak adalah hak, diberi kekuatan, diberikan rezeki, diberikan hidayah untuk bisa melaksanakan. Yang kedua, mohon kepada Allah yang batil ditunjukkan. Yang batil adalah batil, berilah kami kekuatan untuk menjauhi kebatilan. Mohon maaf ya, terutama untuk anak-anak ya. Saya dulu itu pernah menerapi anak yang mohon maaf, dia kalau sekolah itu ranking 1.
dari 40 siswa. Soalnya saya juga pernah terkecoh, santri saya itu tak sekolahkan di MTS Salafiyah, 3 anak itu Pak Yusuf. Tak tanya, kamu ranking berapa? Ranking 1 Pak. Hebat. Kamu tak tanya, kamu ranking 2 Pak. Ush. Kamu ranking 3. Saya ketawa Yusuf Gaga. Wah, santriku hebat. Tapi anak 3 ini tertawa kecut Pak. Ustadznya bangga kok kamu senyum-senyum kecut, kenapa? Gimana Pak, ranking 1, 2, 3, satu kelas cuma 3 orang. Wah, saya terlalu husnudon. Pak Yusuf, makanya tadi saya bilang, saya yang cerita anak perempuan ini yang minta diterapi saya itu, ya saya cerita ranking 1 dari 40 siswa. Perempuan Pak, tapi sekarang masih di penjara kalau tidak salah. Ini saya cerita yang anak perempuan tadi saya bilang Allahumma arinal haqqa haqqa ya. Wa arinal batila batila tadi loh ya. Dia tak kalah dia di pondok, hafalannya jangan ditanya. Hafalan itu cepat sekali. Dan mohon maaf, hafalannya juga bagus, secara fisik juga bagus. Nah, biji pitulah. Ya, bagus sih. Anaknya ceria, bagus, pinter, cerdas. Tapi mohon maaf anak-anak ini saya sampaikan. Anak ini hobinya nipu juga, itu gimana? Yang ditipu itu ya polisi, ya hakim, ya guru, bapaknya sendiri, mbahnya sendiri, ditipu. Untungnya saya tidak ditipu, karena saya tidak ada yang bisa menguntungkan. Akhirnya anak ini waktu mau saya doakan, bahasanya mau diruqyah, dia itu nantang gini, Ustadz, tunjukkan kepada saya Ustadz, bahwasanya setiap orang itu ada jinnya. Ya saya bilang, ya ada jin korin. Coba tunjukkan jin itu pada diri saya Ustadz. Anak ini saya sampaikan luar biasa nih. Walaupun waktu itu saya bisa menunjukkan juga tanda kutip. Bukan saya juga, bukan dukun juga bukan, saya tunjukkan tanda kutip itu. Akhirnya anak ini sadar dan dia itu yakin. Tapi yang jadi persoalan, tak kala dia itu banyak nipu orang, bermasalah. Mohon maaf, bapak ibunya itu Masya Allah, dia pegawai negeri, sudah puluhan tahun kan, tingkatnya tinggi sudah lah. Tetapi gajinya itu untuk biaya anaknya yang 1 ini tidak cukup. Karena apa? Dia banyak ganti kejahatan-kejahatan yang dilakukan anaknya, penipuan-penipuan ini. Suatu saat anaknya mau saya ruqyah dan saya tidak mau ruqyah waktu itu karena anaknya tak tanya karena dia tidak ingin diruqyah. Akhirnya diskusi aja. Saya tanya gini anaknya. Anaknya saya tanya, nak, kenapa kamu kok senangannya bohongi orang? Padahal sekolah kamu pinter, kamu hafalan Qur'annya bagus, bahasa Arab juga bagus. Tapi kenapa nak, kamu kok hobinya bohongi orang? Dia itu ngomongnya gini anak, Ustadz, saya itu kalau bohongi orang dan orangnya itu bingung, orangnya sedih, saya itu bahagia Ustadz. Itu kan mohon maaf, itu penyakit itu. Penyakitnya SMS, apa SMS? Senang melihat orang susah, atau susah melihat orang senang. Penyakit ini bukan karena dia bodoh pinter, bukan nggak punya hafalan, banyak hafalannya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah juga pesan, masalah ilmu itu bukan masalah banyak hafalannya, tetapi ilmu itu adalah sebagai apa? Bagaimana dia bisa memberikan manfaat. Makanya anak-anak, tak kalau nanti sudah lulus dari sini ya, mungkin sudah selesai 30 juz, atau mungkin tidak selesai cuma berapa juz, Ustadz ridhoi, wajib hafidzah Ustadz. Anak-anak wajib sampai selesai 30 juz.
Enggak. Oh enggak. Ya pada. Oh enggak. Enggak, maksudnya gini. Kalau sampai lulus alhamdulillah. Tapi kalaupun toh tidak, jangan sampai anak-anak pulang dari rumah sampai nganggur. Biasanya gitu. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kalau anak-anak menguasai 6 juz, 10 juz, masih banyak orang-orang yang dia cuma 1 juz, 2 juz. Atau masih banyak orang-orang yang belum bisa baca Quran. Itulah doa yang kita panjatkan kepada Allah. Allahumma ilman nafi'an. Atau kita mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Atau doa tadi yang kita baca tadi, apa? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Coba itu biasakan betul, diulang-ulang betul, diyakini betul. Ya, jangan sampai kita nganggur, lulus dari pondok kok nganggur gimana? Apalagi ini hafalannya banyak. Makanya pesannya Imam Syafi'i rahimakumullah, bukan sekedar banyaknya hafalan, tapi ilmu itu adalah sejauh mana memberikan manfaat. Manfaat itu ada dua, isolun khair li nafsi wali ghairi. Bisa mendatangkan kemanfaatan untuk dirinya dan bisa mendatangkan kemanfaatan untuk orang lain. Jadi kalau kita punya ilmu itu semakin paham, semakin yakin, semakin senang mengamalkan, lebih jauh akan kita perjuangkan. Jadi enjoy betul itu. Jangan sampai kita sama dengan yang mohon maaf orang yang tidak mau belajar. Ya. Baik. Jadi tadi yang saya sampaikan, ternyata ada orang yang dia itu senang kalau orang lain susah. Dia itu susah kalau orang lain senang. Akhirnya apa? Ditipu orang itu. Dan Masya Allah, ya karena dia sudah mengatakan, pokoknya saya senang Ustaz, jadi saya tidak usah didoakan. Jadi ya sudah. Kita kok mau merubah, Allah pun tidak mungkin bisa mau merubah kalau orangnya sendiri tidak mau rubah. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Orang lain sudah merubah, tidak bisa. Allah merubah, Allah juga tidak mau merubah kalau kita sendiri tidak mau rubah. Jadi perubahan itu ada dalam diri kita sendiri dan mohon kepada Allah. Ya. Baik, saya melanjutkan dulu materi yang pernah saya sampaikan tentang klasifikasi manusia menurut Quran. Kemarin sudah Pak Ono sebutkan ada dua ya. Klasifikasi yang pertama itu adalah ya, jenis manusia yang dia fokus pada fisik, mengabaikan rohani. Jadi ada orang yang dia fokus kepada fisik, mengabaikan rohani. Siapa itu? Yang kemarin sudah dibahas, yaitu golongan Bani Israel. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 65-66. Kemudian yang kedua, yaitu jenis orang yang kemarin sudah disebutkan juga, orang yang dia itu paham dengan ajaran Allah, dia itu oleh Allah dijadikan pinter, ngerti agama, tetapi ilmunya, kepinterannya, ahlinya itu hanya sekedar untuk memburu dunia. Kemarin saya sampaikan rujukan dalam surat Al-A'raf ayat 175, ayat 176. Ini juga amburadul, tapi orang ini pintar.
Ya. Kemudian ini jenis yang ketiga. Yang pertama juga tidak benar, yang kedua juga tidak benar. Yang pertama itu mengabaikan rohani, fokus pada fisik. Tapi jenis orang yang kedua, dia pintar, rohaninya juga diatur dengan baik. Tetapi dia dalam ilmunya, dalam rohaninya, ternyata semuanya itu fokus untuk ngejar dunia. Semakin pintar, semakin banyak yang dia dapat. Ini kan Masya Allah. Kalau tadi yang pertama itu cuma mengabaikan gitu aja. Tapi yang kedua ini dia punya ilmunya. Nah, makanya Allah menyetir yang kayak gini ini, ya, orang yang dia cenderung mengikuti hawa fataba hawahu, dia mengikuti hawa nafsunya. Akhlak dalilal ard fataba hawahu, dalam surat Al-A'raf yang kemarin kita sebutkan. Justru orang kayak gini ini dinasihati melet, orang dinasihati yang melet. Naudzubillah. Kemudian ini kelompok yang ketiga. Semoga kita itu nanti bisa memilih dan memilah yang dibalik yang saya sampaikan. Artinya hidup kita itu ada penjelasan. Oh gini itu akhirnya pilihan. Memang untuk kita beragama itu tidak dipaksa. Maksudnya sebelum kita itu jadi orang Islam, tidak dipaksa untuk jadi orang Islam. Tetapi tak kala kita sudah jadi Islam, masuk itu ad-dini at-taklif. Agama itu adalah memang dibebankan dia. Artinya apa? Ad-din al-hudud. Agama itu adalah batasan-batasan. Agama itu adalah hukum. Agama itu adalah syariat. Tak kala dia sudah masuk. Tapi tak kala dia itu belum masuk, memang tidak dipaksa. Ya ini yang membedakan ini. Kita tidak ada paksaan untuk naik kereta. Tapi tak kala sudah mau naik kereta, sudah mesti harus mengikuti aturan. Pesan tiket, bayar, masuk peron. Tak kala duduk sesuai dengan tempat duduk, ya udah. Tidak boleh keluar, tak kala kereta masih jalan, tidak boleh. Itu kan ada kata, itu wajib penuh itu. Tapi sebelum dia naik kereta, tidak ada kewajiban untuk dia harus naik kereta. Boleh naik bis, boleh jalan kaki, atau naik motor, bahasanya gitu. Soalnya ada orang menerjemahkan, kita tidak boleh maksa-maksa anak kita. Loh. Ada lagi itu yang parenting, jangan pernah mengatakan anak kepada anak tidak. Loh, kalau anak itu tidak katakan tidak, kita nggak boleh katakan tidak, nggak bisa masuk surga dia. Apa dasarnya? Kita untuk bertauhid itu kita mengatakan la ilaha illallah. Kalau nggak benar katakan jangan. Kalau nggak boleh yang tidak. Itu harus jelas. Nah itulah aturan, itulah hukum. Cuma sekarang kan ribet itu. Guru di mana itu ya yang kita baca itu. Nah guru muridnya dituntut 50 juta. Mentang-mentang murid yang ditegur anaknya polisi, coba ya. Guru honorer mana? Allah buat ini. Guru di mana Pak? Aku dapat tahu detail macam ini. Terjadi negur gara-gara anaknya tidak benar. Kemarin juga dalam TikTok itu disampaikan di Jogja itu. Mentang-mentang anaknya kepala desa, ditegur anaknya marah-marah, ditanya tugasnya, bukunya dilempar-lemparkan. Merdeka betul itu kurikulumnya, iya Pak. Masya Allah Pak, kita luar biasa. Maka ini guru sakit dongane yang kuat Pak, dongane yang kuat. Ya bahasanya kita sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, kalau saya itu lebih mengaplikasikan kepada dalam surat Sajadah ayat yang ke-24 itu ya. Kepemimpinan itu kuncinya 3 kan. Wa ja'alna minhum
aimatai yahduna bi amrina lamma sobaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Pemimpin, guru, orang tua, suami, kepala sekolah, ketua yayasan, ketua DPD, apapun juga lah namanya. Prinsip kepemimpinan itu adalah yahduna bi amrina. Tunjukkan ini loh ayat-ayat Allah, ini loh perintah Allah, ini loh larangan Allah. Di dalam proses dia menunjukkan ini perintah Allah, ini larangan Allah, lama sobaru. Dia harus sabar, itu disampaikan terus menerus. Pagi, sore, siang, malam. Dan didoakan juga, coba. Ditarbiyah, dibacakan. Yatslu alaihim ayatihi, wa yusakihim, wa yu'alihimul kitab wal hikmah. Terus saja disampaikan. Penuh kesabaran. Terus kemudian yang ketiga apa? Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan dia dengan ayat-ayat Allah yakin. Yakin. Ya kan? Jadinya kapan itu tidak wilayah kita. Yang penting sudah kita sampaikan, kita tunjukkan, kita tarbiyah, kita doakan. Dan yakinlah di balik proses yang ada itu pasti Allah akan memberikan jalan. Waladina jahadu fina lanahdiannahum subulana. Baik, kembali kepada materi. Sekarang masuk yang ketiga. Siapa yang ketiga? Yaitu ada kelompok. Kalau tadi kan orang yang dia fokus fisik melupakan rohani. Yang kedua, orang yang dia pintar tapi kepintarannya ternyata untuk mengejar dunia. Artinya kepintaran yang ada untuk mengejar fisik berdasarkan hawa nafsunya. Tapi dia pintar. Makanya ciri orang yang pintar itu kalau dia tidak benar itu bingungkan orang. Lek wong goblok ku gak iso bingungno wong, Pak. Lek wong goblok ku bingung mulai dhewe, iya, Pak. Itu statement Kiai Serosi. Dia muridnya guru Kiai Fakih Lamongan. Kiai Serosi ini ceramahnya banyak dipakai dasar sama Anwar Zahid. Saya tak pelajari itu. Jadi Kiai Serosi beliau itu menyampaikan, wong bodoh kuwi wong sing bingung mulai diri. Lek wong pinter nek ngantek dia bingung wong akeh. Jadi wong pinter kok bingung wong akeh. Dadi nek awakmu kok komentari wong tuwa, bocah kok bingung mulai dhewe berarti bocah kok goblok. Nah, tapi nek ana pemimpin wis wong ki bingung wong akeh. Lah repot wong pinter dia enggak bener, akeh bingung wong akeh. Laudzubillah min dzalik. Ya nek iso ya pinter ya bener lah tadi. Baik. Yang kelompok ketiga, ini ada orang yang dia itu meninggalkan akhirat, meninggalkan dunia, fokus kepada akhirat. Ada 3 orang datang kepada ibunda Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. 3 orang ini tanya, wahai Aisyah radhiyallahu anha, saya mau tanya, Rasulullah itu bagaimana dia dalam kehidupan? Dia dengan istrinya. Aisyah itu menyampaikan, Rasulullah itu ya dia ngurusi istri, dan justru istrinya memang banyak. Dia mempergauli istrinya dengan sangat baik. Dia juga membimbing istrinya, ngantar suaminya belanja. Bahasanya bocah saiki apa, Pak? Ternak, teri, ya Pak. Ngeterno anak, ngeterno istri ngono lho. Mana Pak? Ternak teri. Masuk pinter apa ternak teri? Ternyata ngeterno anak, ngeterno istri. Susah payah itu enggak apa-apa. Bahasanya dibuat canggih, ternak teri, ngeter anak, ngeter istri. Kemudian orang yang kedua tanya, bagaimana Rasulullah itu kalau malam?
Rasulullah kalau malam itu ya tidur, tapi dia juga sholat juga. Kemudian orang yang ketiga tanya lagi, bagaimana Rasulullah kalau siang? Aisyah menjawab, Rasulullah kalau siang itu kadang puasa, kadang juga tidak. Tiga orang ini akhirnya dia mengomentari Rasulullah. Mengomentari Rasulullah lewat ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kalau begitu, Rasulullah itu ternyata dia masih disibukkan istri ya. Dia masih direpotin istri. Besok saya tidak akan punya istri. Ternyata istri adalah ngerepoti aja. Statementnya ini. Jadi saya tidak usah punya istri, biar saya fokus ibadah hanya untuk kepada Allah. Satu orangnya lagi, dia komentar, ternyata kalau Rasulullah kalau malam itu tidur, nanti saya tidak akan pernah tidur, saya akan melek dan ibadah terus. Yang kedua. Yang ketiga, kalau Rasulullah itu ternyata kalau siang kadang puasa kadang tidak, nanti saya akan puasa terus. Nah ini kan orang hebat dia. Yang satu dia tidak punya istri mau ibadah terus, yang satu dia tidak tidur ibadah terus, yang satu puasa terus, dia tidak apa? Dia tidak akan dia tidak akan buka karena mau dekat dengan Allah. Kemudian tiga orang ini suatu saat dia menghadap ketemu kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kamu yang begini dan begitu. Maksudnya apa? Kamu akan puasa terus, kamu kalau malam akan tidur, akan melek terus, bukan tidur terus. Akan melek terus untuk ibadah, kamu tidak akan punya istri. Rasulullah mengatakan, aku lebih takwa kepada Allah. Ucapan ini khusus untuk Rasulullah. Kita tidak boleh mengucapkan ini. Jadi ada ucapan khusus. Kalau Rasulullah boleh mengucapkan itu. Aku lebih takwa kepada Allah, aku lebih dekat kepada Allah, aku lebih tahu tentang hukumnya Allah. Makanya Rasulullah kemudian beliau menyampaikan, fama rohiba an sunati falaisa minni. Barang siapa yang dia tidak senang kepada sunahku, ora gelem nikah, nek bengi melek terus seolah-olah ibadah, nek awan ora gelem mangan poso terus. Jadi nikah bengi turu awan mangan kuwi sunah. Bahasane gitu, Pak. Makanya kita tidak usah kaget lagi puasa terus. Ada yang punya bisnis Haryanto itu puasa apa namanya itu dalail wis 20 tahun, Pak. Dia 1 tahun itu cuma dia puasa tidak puasa 5 hari. Ayamul Tasyrik, Idul Fitri, Idul Adha. Subhanallah. Lah itu lain lagi Pak judulnya. Suke Pak, suke terus dibayar itu lain lagi. Kita tidak bisa komentar. Tapi ada orang yang dia itu mau kayak gitu hindar. Kemudian dia mengatakan diri mau lebih hebat daripada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, famar rohiba an sunati falaisa minni. Jadi sunahnya Rasulullah itu ya nikah, nek bengi yo turu, nek awan yo mangan. Justru nek kowe anti nikah, anti nek bengi ora gelem turu, melek terus, apa maneh malah ndelok sepak bolaan lah. Wabillahi taufiq wal hidayah, secara membanggakan belas. Wong kowe esuk tangi takon kancamu menang ndi, menang iki wis beres kok. Tapi jenenge hobi kan agak dudak-udik, Pak, semoga lah. Nah, aku hobi, Pak. Aku delok kok bayar ora gelem apa maneh mencicil. Keplok-keplok yo. Jadi orang seneng ya kan dipaksakan. Ya, baik. Semoga kita itu pada jalur-jalur yang Allah telah gariskan. Terima kasih. Mohon maaf. Dina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.